Nah, saya masuk kepada sebuah tema tadi yang namanya laundry hati. Apa to laundry hati? Piye to? Nah, saya akan berbicara dari perspektif saya. Karena kita selama ini ngomong hati neng apa to hati? Maksudnya hati itu apa? Jantung kayak atau kalau jantung, kalau hati itu liver. Tapi kalau maksudnya hati ini masih pada, kalau didefinisikan pada biologi nggak jelas nih, jantung atau liver. Padahal kalau diomongkan di dada yang deg-degan yang dianggap hati itu jantung, bukan liver. Nah, tapi saya melihat hati seperti ini. Apa itu hati? Sebelum kita tahu apa itu hati, bingung nanti ngelondrinya seperti apa. Wong kita definisinya aja belum jelas di mana dia. Biar ngelondrine, gimana mau membersihkan hati. Itu dari konsep yang abstrak harus kita turunkan menjadi konsep yang jelas dulu. Seperti apa? Ini pemahaman saya tentang hati. Oke, kita urut dari bawah dulu. Manusia adalah yang Anda pahami sekarang adalah kumpulan ingatan, hanya itu aja, nggak ada yang lain. Ingatan yang kamu kumpulkan sejak lahir, yang disebut sebagai impresi-impresi, itu menjadi ingatan di dalam kepala. Paham maksud saya ya? Anda lahir gini, kalau Anda pakai peci itu, saya tanyanya gini, siapakah kamu? Kan saya gitu. Kamu pakai peci, pecinya beli apa maling apa nyaut atau dikasih? Pinjem? Punyamu? Pecinya? Oke. Kalau saya bilang peci itu kamu atau bukan? Bukan ya, bukan. Kenapa bukan? Karena kamu mengumpulkan, bukan kamu dari lahir punya. Betul nggak? Kamu mengumpulkan, jadi yang kamu kumpulkan jadinya adalah milikmu. Yang kamu pasti bukan tidak kamu kumpulkan, kamu mendapatkan dari lahir, dari Tuhan langsung. Kalau yang mengumpulkan itu milik, bukan kamu, gitu ya. Oke. Kalau dari lahir yang ada di kepalamu ilmu itu milikmu atau kamu? Kamu lahir langsung pinter? Langsung bisa menderita karena kejombloanmu gitu? Semua lahir menangis, semua orang lahir itu mulai dengan menangis pasti, menyesal kok bapakku ngene ya gitu. Ora guyon. Bercanda. Enggak, tapi kamu pinter karena mengumpulkan informasi, belajar dari orang tua, dari guru apa dan segala macam ya. Betul enggak? Berarti kepandaian dalam kepalamu, ingatan di dalam kepalamu itu kamu atau milikmu? Milikmu. Oke ya, oke. Ada milikmu, banyak banget ingatan dari kecil sampai sekarang ini. Yang dulu nggak peduli sama pasangan, sekarang yang jomblo penderitaan luar biasa. Dari yang nembak sekali ingat, nembak 16 kali ditolak sampai masih ingat. Ingatan yang dikumpulkan. Sekarang saya tanya, badan Anda itu milik Anda atau Anda? Kamu, lahirnya gedenya langsung segede gini. Tenah karo ibumu. Semua lahir kecil, betul nggak? Terus kemudian makan tempe, makan susu ibu, mengumpulkan dari sekitar. Makan minum, bukan makan, salah. Ya, pokoknya mengumpulkan gizi dari sekitarnya sehingga badannya gedenya segini. Betul atau salah? Betul ya. Berarti badan ini kamu atau milikmu? Milik. Bukan kamu ya. Karena kamu mengumpulkan. Bahkan setiap 25 tahun, kalau umurmu 25 tahun, semua selmu sudah terganti hampir 100% kecuali mata. Dan di dalam otak lah ada yang tidak terganti, tapi hampir semua badannya, kulitnya ini selnya terganti karena sel menua dan mati, diganti oleh yang baru. Biasanya umur 25 tahun sel yang di bayi udah hilang sama sekali, diganti sel yang sama sekali baru. Jadi bukan kamu, itu milikmu. Oke, hati di mana? Nanti dulu. Sekarang gini, di sini ada yang takut sama kecoa? Ada? Ada yang takut sama ular? Rawat di kabeh. Ada yang takut sama jomblo? jomblo menah iki apa jenenge target empuk ya digarapi soalnya. Penderitaannya tuh legendaris soalnya. Ada yang punya trauma terhadap sesuatu? Apa? Trauma sama apa? Sama apa? Tikus. Kenapa kok tertakut sama tikus? Kok geli kenapa? Hah? Bener. Kalau sama kucing? Kucing punya bulu loh, tikus juga punya bulu. Kenapa hanya bulu tikus yang kamu geliin? Kalau bulu kucing, ekornya tikus kenapa?
Kucing juga punya ekor loh. Kenapa geliknya sama ekor tikus bukan ekor kucing? Beda. Oh, kucing itu lucu. Ini semua pandangan impresi. Dia belum tahu nanti kalau punya suami pas juga punya buntut walaupun tidak berbulu. Tapi rasa mikir aneh-aneh tuh. Buntut kucir gitu maksudnya. Enggak, maksudnya begini kemudian. Kadang-kadang ada hal yang kita takut, kadang-kadang ada hal yang hatinya nggak enak. Kan takut dari dalam hati itu. Terus kamu dari mana datangnya takut itu? Dari mana datangnya dari nggak enak itu? Kadang-kadang kita tidak bisa pahami. Karena sebenarnya hati itu menurut saya itu seperti interface. Interface itu gini. Di kepala kita, saya tadi sudah mengatakan memori. Di kepala kita mengumpulkan ingatan. Dalam satu detik yang di atas sadar, dalam satu detik membagi menjadi 40 frame. Di bawah sadar, dalam satu detik menampung 1,2 juta frame. Lebih banyak yang masuk di bawah sadar daripada yang di atas sadar. Itu masuk semua ke dalam memori kita. Di badan kita ada memori juga dari pengalaman hidup. Bahkan kita ingat hidung kakek kita. Kamu ingat nggak? Nggak ingat di kepala, tapi badanmu ingat. Betul nggak? Loh, ingatnya dari mana? Kalau dari ilmu biologi namanya DNA. Kamu kan lahirnya tidak langsung lahir gitu saja. Kamu disumbang oleh ibu indung telur, disumbang oleh bapak uang udara. Jadinya kamu. Bingung ora iki? Dari ibu dikasih indung telur, dari bapak dikasih uang udara. Uang udara itu bahasa Inggris. Uang itu bahasa Inggrisnya apa? Udara. Nah, jadi orang enak ya ngomong ngono gitu. Ya uang udara lah, gue ngerti bahasa Inggrisnya lah. Uang udara dari bapak kan dipinjemin setengah dari bapak, dipinjemin setengah dari ibu. Selmu dari mana datangnya? Dari semua ingatan orang tuamu. Orang tuamu, selmu ingat rambutnya Nabi Adam seperti apa? Karena kita semua berasal dari Nabi Adam. Semua keturunan Nabi Adam. Kita ingat matanya mbahmu seperti apa? Badannya, walaupun otaknya nggak ingat. Kalau kita lebih dalam lagi, semua sel mengandung atom. Kalau kita bisa mengakses ingatan atom, kita bahkan punya ingatan dari sejak terciptanya jagat raya sampai sekarang. Nah, lihat ada banyak ingatan. Ingatan yang dari terciptanya jagat raya sampai sekarang ada di dalam kita. Ingatan dari sejak Nabi Adam sampai sekarang ada di badan kita. Ingatan sejak lahir sampai kita dewasa ada di kepala kita. Kalau semuanya diproses sekaligus, dia akan menjadi sesuatu yang sangat rumit. Makanya ada yang namanya hati. Hati adalah bagaimana kumpulan informasi ingatan itu semua untuk agar kita tahu apa yang harus menjadi rambu-rambu berikutnya. Kadang-kadang orang enak orang pas Padahal kadang kita nggak tahu kenapa kok orang enak ya. Itu kan kumpulan dari ingatan kita semua. Dari memori yang pernah kita alami bahkan yang tidak kita ingat-ingat oleh kepala. Dan juga ada memori dari Tuhan langsung. Bahkan ketika sebelum kita lahir kita berjanji sama Tuhan, kita ingat, ada ingatannya di dalam hati tersebut. Jadi kalau hati itu seperti gini. Kalau Anda dapat rapot tuh setahun berapa kali sekarang? Setahun 2 kali ya? 2 atau 3 kali? 2 kali, oke. Rapot itu adalah akumulasi dari semua yang kau lakukan dalam 1 semester. Betul nggak? Hati itu adalah akumulasi dari semua ingatan yang kau kumpulkan di dalam hati. Di dalam hidupmu. Indikasinya ada dalam hati. Kadang kita nggak tahu, ora penak, ora pas, seneng, bahagia, kok sedih, menderita. Kadang-kadang keluar begitu saja karena itu kumpulan dari ingatan yang tidak semua kita sadari oleh kepala, tapi bisa dirasakan oleh badan. Sekarang di sini ada yang udah pernah pacaran belum? Saya tanya, yang nggak jomblo, yang sudah jomblo senior lah. Apa pokoknya wis tahu merasakan jarene pacar-pacaran apa itu segala macam itu. Sakit nggak kalau diputus? Kenapa kalau diputus sakit banget toh? Pol ya. Pol. Wes langsung ya alah mesak kira. Ora gini. Coba ingat-ingat kejadian putusmu. Ketika putus kamu tahu bahwa hubungan sudah selesai. Kepalanya paham atau enggak? Tapi hatinya masih sakit atau enggak? Pol, langsung ngerungok gitu dikempot sedino full lah, sebagai bapak patah hati dunia. Nah, kenapa mas sakitnya dari mana? Kepalamu udah tahu loh sudah selesai hubungannya. Karena yang mengingat perjalananmu bersama pacarmu
atau pasanganmu bukanlah hanya kepalamu, badanmu juga ingat. Waktumu kamu habiskan, karena setiap waktu yang kita jalani pasti menimbulkan memori, menimbulkan ingatan. Ingatan itu ada di kepala, ada di badan, atau dimanapun pasti dia muncul dengan sendirinya, ingatan tersebut. Jadi kalau tiba-tiba diputus sama pacar, kepalanya udah oke, aku serasa seneng jane. Karena aku misalnya gini, kamu mutus karena memang dia wes ora cocok dan kamu tahu bahwa dia berkhianat sama kamu. Tapi hatimu tetap sakit pasti. Kamu tahu dia tidak baik untukmu secara akal, tapi hatinya masih sakit. Kenapa? Karena hati juga ingat memori yang dimiliki oleh badan. Badan merasakan pernah bersentuhan, walaupun cuma salaman misalnya. Badanmu ingat sudah meluangkan waktu bersama 2 jam, 3 jam ngobrol. Badannya ingat, otaknya tidak hanya otaknya yang mempengaruhi hati, tapi juga ingatan dalam seluruh hidupmu mempengaruhi pergolakan hati. Jadi bagaimana mau membersihkan hati? Nah sekarang kita ngomong laundry. Kita sekarang sudah mendefinisikan ya. Hati adalah indikator dari segitu banyak memori yang kamu miliki di dalam hidupmu. Memorinya ada yang di dalam kepala yang kamu kumpulkan sejak lahir, ada yang di dalam badan yang dikumpulkan sejak adanya Nabi Adam, dan yang dikumpulkan sejak yang ada di atom yang dikumpulkan sejak terciptanya jagat raya. Ada semua di dalam diri, dan karena banyak kompleks ilmunya, memori tersebut, informasinya, sehingga yang keluar adalah indikatornya seperti rapotnya 9, 8, pokoknya langsung metu aja di hati. Nah, bagaimana cara membersihkan hati? Masukkan ke dalam dirimu memori-memori yang menenangkan. Gimana itu? Luangkan waktumu dengan hal-hal yang memang membuatmu tenang, dengan sadar. Agama sudah banyak memberi jalannya, berzikir, beribadah, berbuat baik sama orang, itu otomatis akan membangun. Orang yang isinya dengki, dia benci sama orang lain, jangan lupa dia tidak hanya benci saat itu, tapi dia menanam ingatan dalam badannya terhadap kebencian. Suatu hari kebencian itu akan keluar dan menyakiti dirinya sendiri. Jadi orang yang sudah bisa mengontrol, sudah bisa dengan sadar memasukkan memori apa dalam hidupnya, dia akan bisa dengan sadar menuju pada posisi mutmainah, pada posisi ketenangan, pada posisi seperti permukaan danau yang tidak lagi bergolak airnya. Ketika permukaan danau sudah tidak bergolak, satu tetes air saja sudah kerasa. Tidak perlu hujan yang begitu deras, satu tetes air, ada orang lewat, kamu kerasa perasaannya seperti apa. Bukan urusan sakti, tapi urusan karena kamu tenang dan kamu sudah satu gelombang dengan ingatan alam semesta. Bagaimana melondri hati? Kembalilah kepada ingatan alam semesta. Pertama dari saya seperti itu dulu. Nanti kalau mau diteruskan tanya jawab monggo. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.